3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimanillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan hidayah yang selalu Allah berikan kepada kita. Karena tanpa ada kenikmatan hidayah, maka kita tidak mampu untuk bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita selalu berusaha untuk memanjatkan doa untuk saudara-saudara kita di tanah Palestina, yang mana mereka masih berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, untuk berjuang menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka di tanah Palestina selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bunyinya ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Wa abghadu biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarh Sahih Muslimnya disebutkan bahwasannya qauluhu ahabbu bilad ilallahi masajiduha. Kenapa Allah sangat mencintai tempat yaitu masjid? Li'annaha buyutu ta'ah. Karena di dalam masjid itu adalah tempat ketaatan. Wa iqamis shalah, dan di mana masjid itu didirikan salat. Wa asasuha ala taqwa, dan di masjid itu juga didirikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu wa abghadu biladi ilallahi aswaquha, dan hadis tadi disebutkan bahwasannya yang paling atau tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Li'annaha mahalul ghish, karena di dalam pasar itu adalah tempat atau sarang tipu-tipu atau hal yang tidak jelas. Wal khida, ada tempat pengelabuan. Wal kadzab, tempat berbohong. War riba, tempat riba. Wa ikhlafil wa'd, dan tempat di mana disalahgunakan atau janji-janji itu diingkari. Maka Allah Subhanahu wa taala membenci, yaitu namanya pasar. Bukan berarti kita tidak boleh untuk datang ke pasar atau kita tidak boleh untuk berinteraksi atau bermuamalah di dalam pasar. Namun Rasulullah SAW memberikan kita cara-cara atau adab di dalam kita memasuki pasar. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimanillah, karena sejatinya jual beli itu bisa melalaikan daripada ibadah itu sendiri.
sebagaimana di surat Al-Jumu'ah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan meninggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan demikian itulah yang baik bagimu apabila kamu mengetahui. Dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim dari Ibnu Katsir radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya turunnya wa idza ra'au tijaratan aw lahum faddu ilaiha wa taraku qa'imah. Apabila mereka melihat perniagaan kemudian dan permainan, mereka bubar dan menuju kepada perniagaan itu atau jual beli itu. Sebagaimana dari hadis Jabir radhiyallahu anhu juga pernah menyatakan bahwasannya tatkala Nabi atau Rasulullah SAW berkhutbah, kemudian datang rombongan dari Syam, maka banyak dari kaum muslimin itu berlarian untuk membeli daripada perniagaan mereka, dan sisanya adalah sebanyak 12 orang saja. Hal ini merupakan contoh daripada jual beli itu yang merupakan jual beli yang dapat melalaikan ibadah-ibadah kita. Maka Rasulullah SAW mencontohkan, memberikan teladan, memberikan arahan, ajaran tatkala kita memasuki sebuah pasar, maka kita berusaha untuk yang pertama adalah berdoa, berzikir tatkala kita masuk dalam pasar. Hal ini sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW dari Abdullah bin Busar radhiyallahu an, Ja'a a'rabiyani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah dua orang Arab Badui saat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma, kemudian di antara mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Qala, kata Rasulullah, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa yang panjang umurnya dan panjang pula atau banyak pula perbuatan baiknya. Maka kita selalu berupaya untuk berdoa semoga Allah memanjangkan umur kita semata-mata untuk dapat beribadah, dapat beramal soleh di dunia ini. Wa qala al-akhar, kemudian yang lain berkata, yang kedua, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat. Bahwasannya semua ajaran Islam itu banyak sekali. Alayya famurni bi amrin atashabbatu bihi. Kemudian dia hendaknya engkau bisa memberikan kami sesuatu amalan yang bergantung kami kepadanya, yang sangat mudah dan kita selalu bisa mengerjakan. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, la yazalu lisanuka ratban min zikrillahi azza wa jal. Yaitu basahilah, hendaklah engkau membasahi lisanmu, bibirmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan ajaran dari Rasulullah SAW. Hendaknya kita dimanapun, terutama tatkala kita memasuki pasar, untuk selayaknya kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di luar daripada itu, hendaklah kita untuk bisa membasahi lisan kita dimanapun, tidak hanya di masjid saja, tetapi di jalan, kemudian saat kita mungkin bekerja, kita berupaya untuk selalu membasahi lisan kita dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang menjadi
ajaran kita, ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.